Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TVMO dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ihsan Morsya kembali hadir dalam Teras UHAMKA. Seperti biasa kita menghadirkan diskusi bersama perwakilan dari Sivitas Akademika UHAMKA melihat ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan masyarakat yang sejalan dengan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah. Dan tentunya kita selalu berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua agar dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat salah satu fakultas UHAMKA dalam menyongsong perkembangan zaman dalam menjawab tantangan di masa depan. Untuk itu kita mengangkat tema FISIP UHAMKA menjawab tantangan masa depan. Untuk itu telah hadir bersama kita Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA, Ibu Dr. Anda Telis Korlina M. Hum, dan kita akan banyak berdiskusi tentunya. Assalamualaikum Bu Telis. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita melihat FISIP menjadi salah satu fakultas di UHAMKA dengan sederet ikhtiar yang dihadirkan. Mungkin untuk mengawal diskusi kita bisa sampaikan Bu Telis melihat sejarah hadirnya FISIP dan perkembangannya hingga saat ini seperti apa? Ya. Jadi FISIP ini berdiri setelah konversi dari FKIP ke universitas itu tahun 1997. Dan pada waktu awal berdiri kami ada dua prodi. Jadi ada prodi administrasi niaga dan prodi ilmu komunikasi. Tapi dalam perjalanannya ternyata prodi niaga ini tidak ada mahasiswanya sehingga terpaksa ditutup gitu, seperti itu. Jadi saat ini kami baru memiliki satu prodi, yaitu prodi ilmu komunikasi. Dan prodi ilmu komunikasi ini alhamdulillah juga sudah 4 kali berturut-turut kami terakreditasi A, dan sekarang ini sedang proses untuk unggul. Ya, jadi kami sedang mempersiapkan mengisi borang ISK untuk bisa naik tingkat menjadi unggul. Seperti itu. Ke depan ini sih kami ada rencana juga untuk membuka prodi lain, ya, prodi yang S1 dan vokasi seperti itu. Jadi untuk agar FISIP lebih lebih ramai lagi gitu ya fakultasnya. Kemudian juga memang di FISIP ini karena kebetulan sekarang ini masih satu prodi. Jadi prodi fakultas FISIP itu sendiri ya menggambarkan prodi ilmu komunikasi seperti itu. Kami ada untuk komunikasinya sendiri ada 4 peminatan. Ya, jadi ada broadcast, ada periklanan, ada jurnalistik, ada manajemen komunikasi, dan ada humas. Ada 5 mas, maaf. Ya, jadi ada 5 peminatan seperti itu. Kemudian juga kami untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah bekerja, kami juga ada satu untuk manajemen komunikasinya itu memang dikhususkan untuk mereka yang sudah bekerja. Nah, sekarang ini kami juga ada program rekognisi pembelajaran lampau atau yang disebut dengan RPL. Ya, jadi teman-teman yang sudah bekerja ketika dia masuk nanti di kami itu masa kerjanya atau dia sebagai apa di tempat bekerja itu juga nanti bisa kita konversi dengan mata kuliah. Jadi bisa lebih lebih singkat gitu ya. Kemudian mungkin secara pembiayaan juga akan lebih terpangkas juga. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga mengikuti program pendidikan yang tidak mengenal batas waktu ya. Jadi artinya mereka-mereka yang sudah berkarya di dunia kerja juga masih bisa melanjutkan, terutama mungkin teman-teman yang tadinya vokasi seperti itu mungkin akan melanjutkan S1. Nah, itu juga kami untuk saat ini menerima seperti itu. Itu menarik juga, RPL itu menjadi salah satu program yang dihadirkan oleh FISIP. Itu sudah berapa lama, Bu?
Kalau untuk yang konversi ini memang kita kan mengikuti program dari Departemen Pendidikan juga. Betul. Jadi untuk konversi ini baru sekarang ini. Tapi sebenarnya untuk yang kelas karyawan sudah ada sebelumnya gitu. Jadi kita ingin lebih biar orang yang sudah bekerja ini punya kesempatan yang lebih baik lagi untuk bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang karena S1. memang kita melihat ini sangat tentu dalam perspektif para pekerja ini sangat menguntungkan dan memberikan keringanan selain selama di lingkungan kerja ini menjadi bagian dari yang dikonversikan dalam kehidupan di kampus, tentu memberikan kemudahan-kemudahan dalam melanjutkan pendidikan gitu. Nah, kalau untuk format perkuliahan seperti apa? Termasuk dengan adanya RPL, ada kelas karyawan juga, seperti apa tadi untuk perkuliahan ini? Kalau yang kelas karyawan memang kita tidak di reguler pagi, jadi istilahnya sebenarnya kelas reguler sore dan reguler pagi. Kalau yang sore ini kita mulai dari Rabu sore sampai Sabtu. Ya, jadi kalau Sabtu dimulai dari jam 1 siang sampai sore seperti itu. Jadi memang kita memberi kesempatan untuk yang mau studi lagi ketika dia sudah bekerja seperti itu. Dan FISIP UHAMKA mengakomodir itu. Kalau untuk RPL sendiri sama untuk masuk di dalam program yang reguler pagi dan sore itu juga? Iya, bisa. Jadi tapi biasanya kan kalau yang sudah bekerja biasanya akan memilih yang sore karena pagi kan mungkin mereka bekerja gitu. Seperti itu. Luar biasa, itu menjadi salah satu ikhtiar yang dihadirkan oleh FISIP. Kalau dalam konteks catur dharma perguruan tinggi khususnya di FISIP itu seperti apa implementasinya? Ya, jadi karena kita di Muhammadiyah, jadi kita ada catur dharma ya. Kalau di perguruan tinggi negeri kan aja tridharma. Betul. Jadi untuk kami dosen-dosen ini juga diwajibkan gitu ya setiap semester melakukan penelitian, kemudian juga pengabdian masyarakat, dan juga baik internal maupun eksternal. Ya, jadi kalau eksternal ini biasanya dari Dikti ada program hibah seperti itu. Nah, ini kami dorong memang setiap dosen kita wajibkan untuk membuat proposal seperti itu. Kemudian juga kita berharap publikasi juga, Mas, ya, karena untuk akreditasi ini kan publikasi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ya untuk bisa mengangkat mutu dari fakultas itu sendiri. Kemudian kalau yang pembelajaran ya seperti layaknya itu kita juga memberikan memberikan fasilitas yang mendukung kinerja dosen juga seperti itu. Kemudian juga dosen kita dorong untuk studi lanjut juga, Pak. Studi lanjut. Kami S3 itu harus menjadi satu hal yang wajib ya, karena di universitas juga menjadi satu program. Kita juga mengikuti apa yang diprogramkan oleh universitas untuk mendorong dosen-dosen ini maju ke S3. Seperti itu. Kalau untuk kuantitas mungkin dari dosen-dosen sendiri ada berapa dan termasuknya S3 gitu? Ya, karena kami ini kan FISIP, jadi ada sebagian yang memang linear dengan prodi ilmu komunikasinya. Tapi karena FISIP ini kan ada mata kuliah yang sifatnya umum juga. Jadi kalau untuk doktornya itu sudah ada 9 dari 29 dosen. Ya. Kemudian ada 4 yang sedang studi lanjut. 4 atau 6 ya, 6 Mas. Ya, ada 6 orang yang sedang studi lanjut S3. Jadi kami harap sih bisa segera lulus sehingga bisa menambah lagi jumlah dokternya seperti itu. Baik, itu menjadi salah satu ikhtiar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, apalagi komitmen dari UHAMKA menjadi sebuah kewajiban untuk melanjutkan studi, karena ini juga menjadi komitmen UHAMKA, FISIP, dan juga melihat bagaimana menghadirkan sumber daya manusia yang unggul bisa menjawab tantangan masa depan adalah dengan menghadirkan tenaga pendidik, menghadirkan dosen-dosen yang juga berkualitas. Dan ada catur dharma tadi kita akan bahas tentang al-Islam kemuhammadiyahnya seperti apa, tapi kita akan ulas usai jeda berikut, Bu Telis, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita FISIP UHAMKA menjawab tantangan masa depan. Masih bersama Ibu Dekan FISIP, Ibu Dr. Anda Telis Korliana, M.Hum, dan kita sudah melihat tadi Ibu ya, mengawali diskusi kita bagaimana perkembangan dari FISIP UHAMKA, perjalanannya hingga dari 97 ya, 97 luar biasa. ya. Udah 27 tahun Ya. ya. Jadi tantangan tersendiri tentunya menghadirkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan. Ya. Dan tadi diskusi kita bicara tentang tantangan masa depan dan juga Catu Dharma tadi sebagai bagian dari ikhtiar yang dihadirkan oleh FISIP UHAMKA dan kaitan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan pengabdian masyarakat itu seperti apa yang dihadirkan oleh FISIP sendiri, silakan. Ya, jadi terkait dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan, untuk SDM kami, jadi untuk tendik itu ada setiap seminggu sekali itu ada pengajian untuk karyawan. Oke. Kemudian untuk dosen juga seperti itu. Oke. Ada tadarus seperti itu. Jadi Ada tadarus ya, ya? jadi Masya kalau pagi itu ada tadarus untuk dosen. Kemudian untuk mahasiswa juga kami ada dalam apa ya disebutnya sebagai komprenya AIK. Jadi mereka harus bisa praktik ibadah, kemudian harus juga bisa membaca Al-Quran ya. Kemudian juga kalau kita lihat dalam kegiatan pembelajarannya itu, kalau ada yang namanya apa ya, kalau dalam Kemuhammadiyahan itu ada satu tugas di mana mahasiswa ini melakukan bakti sosial terhadap masyarakat ya. Jadi dia membantu kaum duafa seperti itu. Dan mahasiswa ini diminta untuk mencari sendiri gitu. Jadi sebagai tugas dalam perkuliahan tersebut. Jadi mereka tidak hanya mengenal secara teoritis, tapi juga bagaimana mereka bisa bersinggungan langsung dengan masyarakat yang memang perlu kita bantu seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan keakademikan, memang kita ada integrasi Mas. Jadi dalam setiap mata kuliah itu ada integrasi keilmuannya. Ya, jadi misalnya seperti sosiologi itu kita integrasikan bagaimana dari sudut pandang teori-teori Islamnya seperti itu. Kemudian juga misalnya karena kami komunikasi ada etika komunikasi, itu juga kita melihat dari perspektif Islamnya seperti apa. Jadi seperti itu dalam konteks keakademikan ya. Jadi kami juga membuat buku-buku ajar yang memang isinya itu integrasi antara keilmuan umum dan keilmuan dari sudut pandang Islam seperti itu. Masya Allah. Dan secara garis besar ini sejalan dengan visi Prophetic Islamic Prophetic University Teaching University itu. Ya, nah, kalau bentuk konkret mungkin yang sudah dilakukan, mungkin baik itu dari masyarakat, baik dalam konteks pengabdian misalnya, itu seperti apa kalau dari FISIP sendiri, dan juga menghadirkan nilai-nilai keislaman dan Kemuhammadiyahan tadi juga disinggung soal duafa tadi. Kalau untuk yang lain seperti apa untuk pengabdian? Ya, kami juga melakukan pengabdian misalnya di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Selain itu juga ke masyarakat umum. Jadi misalnya kalau kita pengabdian, bagaimana kita beretika dalam berkomunikasi. Betul. Seperti itu. Jadi etika ini kan juga sebenarnya diajarkan juga dalam Islam. Betul. Jadi mungkin bentuknya seperti itu Mas. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, beretika dalam berkomunikasi. Nah itu salah satu yang sebenarnya juga diajarkan dalam Islam itu sendiri, menteladani dari Nabi Muhammad seperti itu. Baik. Kita melihat ini menjadi poin penting tentunya apalagi di UHAMKA. Tadi juga menyebut integrasi keislaman dalam program-program studi tentu menjadi bagian yang integral tentu dalam kaitan dengan Prophetic Teaching University dan khususnya di FISIP, karena kita melihat beragam integrasi, karena kalau bicara fakultas-fakultas lain itu juga bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai, dan itu semuanya klop ya masuk dan juga bisa diadaptasi oleh semua program studi gitu. Jadi itu malah menjadi kekhasan gitu kan. Kalau mungkin kalau dalam komunikasi itu kan mereka banyak mengambilnya dari barat gitu ya. Betul. Tapi kalau kita juga memasukkan dari perspektif Islam itu seperti apa, karena kita juga tahu dalam Islam kita diajarkan adab gitu kan dalam berkomunikasi. Jadi itu juga bisa kita implementasikan dalam mata kuliah seperti itu. Baik, apalagi komunikasi itu cakupannya sangat luas dan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan
kita bisa menghadirkan kekhasan itu langsung kepada masyarakat melalui tadi nilai-nilai keislaman dan kemuhamadian. Dan masih bicara tentang pengabdian masyarakat. Kalau dalam bentuk KKN sendiri itu seperti apa, Bu? Ada KKN tematik. Ya, jadi ini juga sebenarnya satu kolaborasi juga gitu dengan Muhammadiyah. Biasanya kita juga bekerja sama dengan PTM-PTM yang lain. Gitu. Seperti itu. Bersama PTM-PTM ini. Oke. Nah, karena memang kalau bicara tentang Catur Dharma tadi juga ada konsep kan PTM-PTM khususnya Muhammadiyah juga ada visi internasionalisasi. Kalau dari visi sendiri seperti apa? Kemarin ini kita juga mengadakan pengabdian di Malaysia. Ya, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malaysia dengan memberikan pengabdian kepada. Jadi kalau kemarin ini ada komunitas yang mereka ini adalah orang-orang yang bekerja di sana. Kemudian seringkali dia mengalami, dia memilih anak tapi tidak mempunyai orang tua seperti tidak memiliki keluarga yang utuh. Nah, itu kemudian mereka yang kita bantu dalam proses pengabdian tersebut. Baik. Itu bagian dari bentuk pengabdian mungkin di Malaysia di S1 ya. Kalau untuk SDM sendiri, baik itu dosen dan konteks internasionalisasi, baik itu dalam riset-riset ataupun ada yang studi di luar juga, itu seperti apa? Selama ini kebetulan kita ada kerjasama dengan MMSU Filipina. Jadi kita pertukaran. Tapi memang masih dalam bentuk online. Kemarin ini apalagi ketika COVID, kita sama sekali nggak bisa. Itu jadi dosen kita mengajar kelas yang dari mahasiswa Filipina, kemudian mahasiswa kita diajar oleh dosen dari Filipina seperti itu. Tentunya dengan persyaratan bisa berbahasa Inggris gitu untuk mahasiswanya, sehingga kami juga mendorong mahasiswa untuk bisa berkomunikasi berbahasa asing seperti itu. Asing. Itu diterapkan di FISIP tentunya untuk bagaimana, karena emang tadi lagi-lagi bicara komunikasi dan juga tantangan masa depan. Ini menjadi sangat penting, apalagi bahasa Inggris salah satu bahasa yang sangat penting, apalagi untuk konteks kita berkomunikasi dan juga menjawab tantangan-tantangan masa depan. Dan kalau riset juga seperti itu. Jadi kemarin kita mengadakan riset juga terkait dengan bagaimana pemilih muda di Indonesia dengan di Filipina. Jadi kita melihat mengcompare apakah ada kesamaan, karena kita sama-sama di Asia kan. Itu juga kemarin kita melakukan riset bersama. Baik, karena memang jadi salah satu tantangan dan juga melihat bagaimana dinamika perkembangan global, tentunya melihat mahasiswa dan juga secara umum kita bisa melihat tantangan apa sih yang perlu kita jawab. Dan kalau sedikit mungkin sebelum nanti kita akan ulas lebih dalam, seperti apa Bu Telis melihat persoalan dan tantangan masa depan yang perlu kita hadapi ini? Ya, jadi memang kita mau nggak mau kan memang sudah global ya. Jadi mau nggak mau kita akan berinteraksi dengan masyarakat luar, dan ini juga sebenarnya sangat penting untuk mahasiswa itu kita menyiapkan mereka untuk bisa nantinya tuh ikut bersaing lah dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain, terutama juga mungkin bisa bekerja sama dengan orang-orang dari luar seperti itu. Menjadi salah satu tantangan yang tentu yang perlu kita jawab bersama. Apalagi dari mahasiswa, dan ini udah konteks, apalagi tadi bicara internasionalisasi itu udah bukan hal yang menjadi sebuah keniscayaan yang perlu kita jawab dan perlu kita kita jawab semuanya, tentu baik tidak hanya dari lingkungan fakultas FISIP, tapi bagi mahasiswa ini menjadi sebuah tantangan yang ke depan harus dijawab bersama. Baik Bu Telis, kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA bersama FISIP UHAMKA, ya, bareng Bu Dekan, Ibu Dr. Anda Telis Kurliana M.Hum. Tadi kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana ikhtiar-ikhtiar dihadirkan oleh FISIP sendiri dalam menghadirkan sumber daya yang berkualitas yang tentunya mampu menjawab tantangan masa depan. Dan kembali dengan tema kita, FISIP UHAMKA menjawab tantangan masa depan. Bu Telis, tadi kita sudah melihat sedikit tentang tantangan seperti apa yang perlu kita hadapi.
Lantas strategi-strategi apa yang perlu kita hadirkan, baik itu bicara dalam konteks di perguruan tinggi, di FISIP sendiri, maupun di kehidupan masyarakat, karena ini menjadi salah satu tantangan yang mau tidak mau harus kita jawab, karena generasi berikutnya akan terus ikut dalam perkembangan ataupun arus yang semakin kencang nih dalam perubahan. Silakan. Iya, ya kalau kita lihat sekarang ini kan perkembangan perkembangan dalam masyarakat, perubahan sosial itu begitu sangat dinamisnya. Sangat dinamis. Bahkan kalau kita lihat teknologi komunikasi pun juga berkembang dengan sangat pesat. Dan ini memang satu hal yang menjadi tantangan, apalagi sekarang ini kita berada di generasi Z ya, generasi yang memang digital native-nya dari media baru ini. Dan ini ternyata juga seperti halnya dua mata pisau kalau saya lihat perkembangan teknologi ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dan kalau kita lihat dalam realitasnya mahasiswa ini atau terutama yang generasi yang sekarang ini mau nggak mau dia juga akan terimbas dari perkembangan ini tadi, sehingga memang diperlukan satu strategi yang agak berbeda kelihatannya kalau kita lihat dengan generasi sebelumnya gitu ya. Kalau generasi sekarang ini dia secara sosial itu mungkin agak kurang Mas ya, jadi dia lebih banyak dengan media sosialnya. Dan ini yang mungkin menjadi tantangan buat kita, bagaimana ke depan mereka juga harus bisa punya keterampilan sosial yang baik gitu. Jadi bagaimana dia juga bisa berinteraksi secara langsung ya. Jadi kalau dengan perkembangan teknologi ternyata banyak yang kemudian terdistract ke lebih banyak dengan media gitu kan. Betul. Dia sangat kurang ada interaksi secara langsung. Sementara ini hal yang sangat penting saya rasa, terutama kalau kita perhatikan generasi sekarang ini orangnya agak cuek gitu. Kadang-kadang juga tidak peduli dengan lingkungan gitu, karena mereka sudah benar-benar kehidupannya kehidupannya dalam ya itu dia. Nah itu yang mungkin ke depan kita perlu membuat satu strategi bagaimana mereka tetap bisa berinteraksi secara sosial ya, sehingga kalau sekarang ini pun di kami tugas-tugas mahasiswa itu juga tugas-tugas yang sifatnya kolaborasi. Kemudian mereka diberikan tugas secara kelompok seperti itu, karena ini yang saya rasa juga untuk melatih mereka bisa berinteraksi secara langsung, karena bagaimanapun kan di dunia real itu kita harus bisa berkolaborasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah itu yang mungkin sekarang agak kita prihatin juga gitu ya dengan kondisi sekarang ini. Nah ini dalam kegiatan akademik kita mencoba untuk itu. Jadi kita nggak langsung pada hasil. Kalau anak-anak sekarang itu kan maunya instan ya Mas ya. Kita tetap menggunakan proses bagaimana mereka bisa baik dalam interaksi sosialnya seperti itu. Karena bagaimanapun mereka nantinya juga harus berinteraksi dengan orang-orang di luar sana gitu. Nah ini hal yang saya rasa juga penting. Kemudian juga kesantunan. Ya ini juga kesantunannya juga menurut saya juga hal yang sekarang ini juga semakin kurang ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak sekarang dalam berbahasa, dalam berkomunikasi juga seringkali tidak memperhatikan itu. Nah kami ingin itu tetap ada pada lulusan kami, sehingga mereka tetap bisa memiliki sifat yang mungkin sekarang sangat mahal kita jumpai di masyarakat seperti itu. Kesantunan. Ya betul. Jadi secara kognitif mereka juga oke, tapi juga mereka tidak melupakan kesantunannya seperti itu. Jadi kita juga melihat soal treatment ya, apalagi generasi sekarang tadi digital native, dan juga bagaimana pola kehidupan, pola perilaku, apalagi interaksi tadi seperti disampaikan oleh Bu Telis juga tentu menjadi PR tersendiri dalam menghadirkan dalam bagaimana menghadirkan sumber daya yang mampu menjawab tantangan masa depan di tengah gempuran, dan termasuk menghadirkan penekanan nilai-nilai keislaman, karena tentu tadi menjadi kekhasan, menjadi pembeda kita. Seperti apa Bu Telis? Ya, jadi memang mahasiswa ini kan juga dituntut untuk bisa ada semacam kewajiban ketika dia akan lulus, dia harus
bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman tersebut. Jadi itu menjadi satu syarat untuk sebelum dia bisa maju untuk sidang seperti itu. Kemudian juga kita juga untuk tugas akhir ini kita nggak terbatas pada skripsi saja, karena kita melihat juga ternyata ke depan ini juga mahasiswa ini juga harus mampu bagaimana dia mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi kita juga ada jalur publikasi seperti itu. Kemudian ke depan ini kita juga akan menginisiasi dalam bentuk proyek. Ya, jadi bagaimana mereka bisa membuat satu proyek yang kemudian itu menjadi salah satu tugas akhir. Jadi kita ke depan ingin lebih luas lagi, mahasiswa bisa memilih bagaimana mereka untuk tugas akhir mereka. Nah, itu saya rasa juga salah satu hal untuk menyambut masa depan itu, artinya mereka juga bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Karena saya rasa kreativitas itu menjadi satu hal yang penting ke depannya. Ya, tadi karena tantangan masa depan dan juga perkembangan tadi ada dampak ya positif dan negatif. Dan meskipun tadi kita juga menggarisbawahi ada persoalan kesantunan, interaksi sosial, tadi mungkin dengan pola yang dihadirkan oleh FISIP tadi termasuk skripsi, berarti ada non skripsi tadi bisa menghadirkan publikasi. Ada yang bisa publikasi. Jadi yang akan next ini kita akan mencoba untuk yang dalam bentuk project seperti itu. Artinya ini menjadi salah satu inovasi yang dihadirkan karena memang melihat perkembangan juga semakin dinamis dan juga pola dari generasi saat ini itu paling khususnya Gen Z itu juga cukup menarik tentunya karena memang dengan beragam tantangan tadi dan solusi yang dihadirkan tentu insya Allah menjadi salah satu solusi yang sangat efektif bagaimana menghadirkan sumber daya yang berkualitas mampu juga menghadirkan tadi publikasi ataupun menghasilkan sesuatu sebagai bagian dari partisipasi sumber daya kita mahasiswa dalam kehidupan ke depan gitu. Jadi mereka bisa menggunakan media itu dengan lebih bijaksana, dengan lebih produktif ya, tidak hanya sekedar melihat sesuatu yang mungkin tidak baik seperti itu. Apalagi kita melihat perkembangan teknologi sekarang, media ini menjadi PR lagi tentunya. Bagaimana kita sumber daya tidak hanya menjadi sekedar penonton, tapi bisa menghasilkan sesuatu tadi. Nah, ini menjadi salah satu yang dihadirkan oleh FISIP UHAMKA dan termasuk itu ada ikhtiar-ikhtiar lain untuk bagaimana mahasiswa mampu menjadi individu-individu yang berkualitas menjawab tantangan masa depan itu. Ya, jadi sebenarnya di kami itu selain ada KM atau keluarga mahasiswa seperti BEM dan sebagainya, kita juga punya semacam ekstrakurikulernya, jadi komunitas ilmiah seperti itu. Kita ada radio, jadi komunitas Saka kita menyebutnya. Kemudian ada broadcast, jadi mereka biasanya juga membuat tayangan film seperti itu, film-film pendek, seperti itu. Kemudian juga ada komunitas jurnalis, di kita disebut dengan formalis, humas juga ada. Dari situlah mereka kita harap bisa mengembangkan kreativitasnya. Jadi tidak hanya mendapatkan teori di kelas, tapi dia juga bisa mempraktekannya. Jadi kalau ada event-event seperti itu juga biasanya mahasiswa juga kita minta untuk merancang gitu. Jadi biasanya kalau kita ada kuliah tamu gitu ya dari misalnya dari mata kuliah tertentu, itu yang mengatur dan memanagenya itu adalah mahasiswa. Jadi di situ mereka belajar bagaimana bekerja secara tim, bagaimana mereka bisa menyiapkan satu event dengan baik seperti itu. Ini juga selain tadi secara tim tadi membangun interaksi tadi secara sosial, juga kreativitasnya. Baik, terima kasih Bu Telis. Kita akan ulas kembali di segmen terakhir bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh FISIP UHAMKA menghadirkan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan masa depan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA.
Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita FISIP UHAMKA menjawab tantangan masa depan. Masih bersama narasumber kita Ibu Dekan FISIP Dr. Anda Telis Kurliana M.Hum. Bu Telis, itu tadi ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita hadirkan tentunya. Dan mungkin bicara tentang tantangan masa depan itu sangat banyak sekali. Lantas seperti apa untuk menghadirkan kader-kader ataupun mahasiswa sumber daya manusia yang berkualitas, dan kiat kita seperti apa? Karena banyak banget tantangan yang perlu dijawab itu. Iya, jadi tentunya kita juga sangat mendukung semua kegiatan mahasiswa yang memang itu sebenarnya satu bentuk bagaimana dia mengeksplor kreativitasnya. Kemudian juga kita juga mendorong kalau dari pemerintah sendiri itu kan ada yang namanya PKM, ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini juga kita juga mendorong mahasiswa untuk ikut serta juga. Nah, dalam program kreativitas mahasiswa ini ada dalam bentuk riset, ada dalam bentuk pengabdian, ada dalam bentuk kewirausahaan. Nah, ini juga satu hal yang sebenarnya kita ingin mahasiswa kita ini juga bisa menciptakan lapangan kerja dalam bentuk bagaimana dia ikut dalam kewirausahaan itu. Nah, juga sebenarnya kita sangat mendukung kalau kalau ada semacam kompetisi olimpiade ini juga kita menyertakan mereka, karena di sini juga mereka bisa bersaing dengan sesama mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi, dan ini juga saya rasa satu hal yang sebenarnya bisa memotivasi mahasiswa juga untuk bisa lebih mengeksplor kemampuan mereka. Jadi tidak hanya terbatas di dalam kelas, tapi dia juga bisa menerapkannya di dalam masyarakat seperti itu. Itu menjadi salah satu prestasi tentunya yang dihadirkan oleh FISIP untuk para mahasiswa, bagaimana bisa terlibat aktif. Dan juga menjadi salah satu yang penting dalam terkait kehidupan sosial tadi, Bu. Seperti apa? Karena kita dihadapkan oleh tantangan perkembangan informasi, teknologi informasi yang luar biasa, sehingga apalagi generasi sekarang tadi seperti kita bahas di awal, ada seolah ada gap, dan juga bagaimana nilai-nilai sosial itu dapat terbangun. Tadi generasi tadi mungkin banyak yang cuek, dan juga interaksi sosialnya relatif berkurang. Ini juga menjadi sebuah PR, ya. Seperti apa kita menghadapi khususnya bagi para mahasiswa dan sumber daya manusia ini? Ya, jadi kebetulan ada, kalau mahasiswa itu kan memang dia punya setiap komunitas itu punya programnya masing-masing. Kemudian juga keluarga mahasiswanya seperti BEM, Hima itu juga dia punya program masing-masing. Nah, program-program inilah yang nanti kita sebenarnya bisa berkolaborasi baik dengan prodi atau dengan fakultas itu sendiri. Jadi kita biasanya ada yang beririsan juga dengan kegiatan dosen seperti itu. Ketika pengabdian masyarakat dosen, kita juga menyertakan mahasiswa. Jadi ini saya rasa juga satu hal yang bagus, artinya mereka bisa melihat juga bagaimana kita melakukan pengabdian ke dalam masyarakat seperti itu. Dan pelibatan langsung, ya. Baik. Kalau untuk dari untuk masyarakat mungkin juga kita bisa kolaborasi itu seperti apa? Selain tadi pengabdian masyarakat, Iya, jadi bisa juga ada mata kuliah misalnya yang mengeksplor masyarakat terkait dengan lingkungan misalnya. Komunikasi lingkungan ini juga kita melihat langsung bagaimana masyarakat ini misalnya mengelola sampah atau mengelola lingkungan untuk bisa tetap asri seperti itu. Nah, itu mahasiswa kita ajak langsung. Jadi mereka bisa melihat secara langsung bagaimana kegiatan-kegiatan itu juga sebenarnya mereka bisa melakukan itu. Seperti itu. Jadi melihat aksi nyata seperti itu. Ini terakhir, Bu Telis, ini untuk memperkuat komitmen kita apalagi di FISIP UHAMKA sendiri untuk para pemirsa juga warga percaya kita dan masyarakat secara luas untuk bisa bareng-bareng ataupun bersama dengan FISIP UHAMKA menjawab tantangan masa depan untuk dapat bergabung bersama UHAMKA. Silakan. Ya, jadi kami mengajak masyarakat untuk bisa bergabung dengan kami di FISIP UHAMKA untuk bisa mengembangkan wawasan generasi-generasi yang akan datang ini bersama kami di sini, ya, termasuk juga mungkin teman-teman atau yang sudah bekerja gitu, karena kami ada program RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau ya, sehingga
jangan berkecil hati gitu, teman-teman yang sudah bekerja juga bisa meningkatkan kesarjanaan pendidikannya ya, sehingga dengan memanfaatkan atau dengan melakukan konversi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan ya. Jadi mari kita tunggu untuk bergabung dengan FISIP UHAMKA. Baik, terima kasih luar biasa Bu Telis. Kita melihat ini salah satu bagian dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita persyarikatan, mencerdaskan kehidupan masyarakat, terlebih dengan ikhtiar-ikhtiar tadi, termasuk RPL tadi menjadi salah satu kemudahan yang dihadirkan oleh FISIP UHAMKA untuk para masyarakat ataupun yang sudah bekerja untuk bisa melanjutkan pendidikan melalui program konversi tadi, melalui RPL, dan ini sangat bisa dimanfaatkan sekali untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dan tentu lebih luas bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk ikut terlibat dalam menjawab tantangan masa depan, tentunya bersama FISIP UHAMKA. Terima kasih Bu Dr. Telis Karyana untuk statement yang disampaikan dan juga harapan serta kiat-kiat tentunya, dan bagaimana kita bisa menjawab tantangan masa depan yang luar biasa saat ini, dan tentu peran menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya tenaga pendidik, tentu bagi mahasiswa sebagai penerus generasi, sebagai individu-individu yang tentunya akan menjawab tantangan di masa depan. Sekali terima kasih Bu Telis, dan pemirsa demikianlah diskusi kita dalam Teras UHAMKA bersama Ibu Telis Karyana, Dekan FISIP UHAMKA, bicara FISIP UHAMKA menjawab tantangan masa depan. Saya Samorsa bersama narasumber kita dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Terus saksikan Teras UHAMKA. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.